Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa kami teh? Kelompok berapa? 7. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek UAS yang sudah kami kerjakan, yakni terkait penjelasan proses pembuatan video animasi 3D kami yang berjudul Dreaming, mulai dari nanti konsep desain, teknik pembuatan, sampai pasca produksinya gitu ya. Dan juga nanti akan dipaparkan proses dan kendala maupun kekurangan selama pengerjaan video animasinya gitu ya. Oke, di sini ada saya Ditya Riyadi, ada Naufal, ada Rizka dan juga Indri. Oke, mungkin ini ada 6 tahapan yang kita buat gitu ya. Yang pertama ada sinopsis atau ringkasan naskah cerita, kedua storyline, struktur rangkaian alur cerita, ketiga storyboard, pembuatan storyboard, gambaran alur cerita, keempat konsep desain atau konsep art, kelima itu produksi atau proses pembuatan video animasinya secara step by step. Yang keenam itu adalah hasil survei dari penonton yang menonton videonya gitu ya. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Mangga. Baik, yang pertama ada sinopsis, yaitu ringkasan naskah cerita. Next. Nah, jadi animasi yang kami buat ini berjudul Dreaming. Nah, adapun sinopsisnya yaitu pada sore hari menjelang malam terlihat sosok perempuan cantik yang bernama Salma. Salma memutuskan untuk pergi ke taman sambil menikmati suasana sore hari dan melepas penat dari tugas-tugas sekolah. Salma duduk di bangku taman dengan suasana yang bahagia. Dari kejauhan, tepat dari seberang jembatan, terlihat sosok laki-laki yang begitu tampan sedang di bangku taman. Salma mengenali sosok laki-laki itu. Dia bernama Stephen. Stephen adalah laki-laki yang mengagumi Salma sejak lama. Sebenarnya, Salma juga memiliki perasaan yang sama dengan Stephen. Namun, ia merasa malu-malu untuk mengungkapkannya. Stephen berjalan ke arah Salma. Salma yang melihat Stephen berjalan ke arahnya langsung bangkit dan menghampirinya. Akhirnya, mereka bertemu tepat di tengah jembatan dan memutuskan untuk menikmati suasana taman bersama-sama. Next. Lalu yang kedua ada storyline. Storyline merupakan struktur rangkaian dari alur cerita. Nah, jadi ini adalah storyline dari animasi Dreaming yang kami buat. Yang pertama yaitu ada sore hari di taman. Ini untuk tempatnya. Untuk keterangannya itu ada Salma dan Stephen duduk di bangku taman yang berseberangan. Lalu yang kedua ada bangku taman yang pertama. Di sini Salma duduk sambil menatap laki-laki yang ada di seberangnya. Kemudian yang ketiga ada bangku taman yang kedua, yaitu Stephen duduk sambil menatap perempuan yang ada di seberangnya. Lalu yang selanjutnya ada bangku taman 1 dan 2. Salma dan Stephen berjalan menuju jembatan. Lalu ada di jembatan, pada saat di lokasi jembatan itu, Salma dan Stephen berjalan bersama. Kemudian ceritanya selesai. Ya, untuk yang ketiga di sini ada storyboard, yaitu gambaran alur cerita. Di sini kita bikin storyboard manualnya ya. Yang pertama tuh angle kamera diarahkan ke rumput atau langit, drill down ke tanah. Jadi ini tuh menyorot dulu ke awan, ke langit-langit, sampai menyorot ke tanah taman dan kamera yang berada di antara tanah atau rumput hingga menyorot pada latar taman. Terus yang kedua ini gambar perempuan dan laki-laki sedang berdepanan gitu di seberang sungai. Yaitu di taman tersebut terdapat laki-laki dan perempuan sedang duduk di bangku taman yang saling berseberangan. Posisi tersebut membuat kedua orang tersebut saling berpandangan. Terus angle kamera menyorot dari arah over the shoulder, yaitu area bangku taman perempuan. Terus yang selanjutnya ini pengambilan gambar dengan kamera over the shoulder juga dari arah laki-laki yang sedang menatap perempuan tepat di seberangnya.
Yang keempat, ini melakukan pengambilan gambar dengan kamera over the shoulder pada perempuan yang seakan-akan sedang menatap laki-laki di seberangnya. Yang kelima ini ada pengambilan gambar dengan kamera over the shoulder juga pada tokoh laki-laki dengan posisi berdiri yang akan berjalan mengarah ke perempuan yang ada di seberangnya. Terus yang keenam ini ada pengambilan gambar dengan wide shot, yaitu diarahkan pada jembatan yang terdapat laki-laki dan perempuan yang sedang saling menghampiri. Jadi ini ada Salma dan Stephen. Terus yang ketujuh ada penggunaan angle kamera OTS, menampilkan pundak laki-laki yang terlihat saat akan menghampiri perempuan melewati jembatan dan kemudian kamera mengikuti gerakan laki-laki berjalan. Yang kedelapan ini penggunaan angle kamera OTS juga yang menampilkan pundak perempuan yang terlihat saat menghampiri laki-laki melewati jembatan dan kemudian kamera mengikuti gerakan langkah perempuan berjalan. Dan yang terakhir ini mereka akhirnya bertemu di tengah jembatan dengan angle kamera long shoot serta menampilkan juga latar belakang taman. Mangga yang selanjutnya. Selanjutnya ada konsep art, di mana ini merupakan konsep yang gambaran desain yang akan ini konsep artnya, mana tema yang dibuat dalam ini dan konsep visual yang dibuat memiliki ruang yang di dalamnya memiliki objek yang dapat panjangnya, lebarnya dan tingginya, memiliki dimensi sehingga dapat terlihat objek dan berbagai sugesti. Di sini ada karakter laki-laki dan perempuan dengan memakai pakaian low body yang merupakan bentuk pasar yang dapat ratusan objek yang digabungkan membentuk sebuah objek karakter. Sedangkan untuk objek semua fungsi dan lainnya dibuat menggunakan konsep seni realis yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang tercipta daripada animasi ini dan tambah dengan nuansa fantasi dengan penggunaan langit berwarna kuning. Kemudian dengan ukuran kanvas 1920 x 1080 pixel. Ini ada konsep art ya, ini ada color grid yang dipakai, ini ada 5 umumnya, ada nuansa biru, kuning, coklat, hijau, dan ini ada ukuran ada 2 di sini. Lalu ada size kanvasnya yang tadi udah dijelasin, 190 x 1080 pixel. Oke, mungkin di sini saya akan langsung mempresentasikan project yang kita buat gitu ya, langsung di Blendernya. Ada ya? Oke, mungkin tahap pertama yang kita lakukan itu yakni pengumpulan aset 3D yang nantinya bakal dibuat gitu ya. Di sini juga ada beberapa scene collection di mana di dalamnya terdapat beberapa objek yang disusun gitu ya. Pertama ini ada jembatan gitu ya, terus ada juga beberapa lampu jalanan gitu ya. Lalu ada kursi, ada 2 kursi. Lalu ada kursi lagi di sini di samping jembatan. Dan juga ini ada scene collection di mana terrain atau apa ya kita sebutnya
tanah atau permukaan yang dibuat gitu ya menggunakan plan, lalu kita sculpting gitu ya. Lalu ada tanah, ada gazebo ini. Nah, ini ada tanah kita hilangkan. Nah, tanah, lalu spare ini dimana pembuatan awan yang kita buat ini menggunakan spare-nya itu kita buat teksturnya menjadi awan. Lalu setelah spare mungkin ada matahari ya di sini. Lalu juga untuk bagaimana caranya, kan kita juga ada rumput ya, jadi kita gunakan turbulence dan juga angin yang dianimasikan gitu, yang di keyframe. Lalu setelah itu mungkin ada air, dimana ini juga plan yang di subdivide gitu ya, dan nantinya si air ini dikasih tekstur air gitu. Oke, setelah mungkin scene collection yang wordnya ini, lalu ada beberapa pohon gitu ya, pohon sakura. Ada 2 pohon sakura. Mungkin untuk modelingnya ini kita pertama-tama mungkin buat si batangnya dulu terlebih dahulu, terus untuk daun-daunnya ini kita buat dari plant. Nah, ini ada rumput, dimana rumput ini kita buat jadi particle system. Jadi sebenarnya rumputnya cuma 1, tapi kita terapkan particle system di tanahnya gitu. Di sini particle system ini. Sederhana sebenarnya, kita tinggal nyalakan particle system ini air. Setelah itu mungkin kita atur berapa ketinggian si partikelnya gitu ya, terus berapa banyak partikelnya, terus apa ya, keunikan dari setiap rumputnya ini kita bisa atur di sini, emission. Nah, mungkin kalau misalkan non ini, nah ini nggak ada ya. Nah, ini awalnya gini, ini particle hair gitu ya, particle hair. Lalu kita ubah render as-nya, render as object. Nah, objek yang kita pilih ini objek tadi, dimana si grass-nya ini gitu ya, kita seleksi si objeknya gitu ya. Oke, mungkin setelah itu rumput, ada juga beberapa model 3D model batu. Lalu ada bunga ini sama kayak rumput, tapi bunga ini kita partikelnya lebih sedikit diberikannya gitu ya. Kita sama halnya dengan tadi rumput gitu ya, kita seleksi objek bunga 1 gitu ya, lalu ganti rendernya as object. Oke, setelah itu mungkin setelah objeknya ini terkumpul, terassemble, kita modeling karakternya gitu. Ini saya matiin dulu rumputnya karena lumayan berat. Setelah dari beberapa aset 3D yang telah di assemble gitu ya, ada pertama kita modeling karakternya terlebih dahulu, ada cewek dan cowok gitu. Untuk animasinya mungkin nanti akan dijelaskan lagi. Sama awalnya kita modeling dulu. Oke, mungkin setelah modeling kita juga nantinya
kita beri tekstur ke setiap 3D asetnya gitu ya. Setelah mungkin pemberian tekstur ke semua 3D asetnya dan juga ke karakternya ini, kita teknik animasinya menggunakan pose to pose. Jadi kita buat posenya terlebih dahulu. Setelah itu kita animasikan frame by frame gitu. Oke, mungkin setelah karakter sudah dibuat, dimodeling dan juga diassemble. Nah, ini juga kita atur bagaimana nanti kamera ini pada saat proses rendering ini muncul dengan berbagai multi kamera gitu ya. Jadi angle-nya sebelah mana ini kita atur dengan ini. Di sini ada kurang lebih 8 kamera yang dianimasikan setiap kameranya dan juga kita mark. Jadi caranya bagaimana si kamera ini pindah dengan satu sama lain gitu ya. Pertama mungkin kamera 1, lalu pindah ke kamera 2. Ini terlihat di sini. Kita bisa mark gitu ya, frame sebelah mana yang nantinya si kameranya ini berubah gitu ya. Ini dari frame 0 ini kamera 1, lalu di frame kesekian berubah ke kamera 2. Caranya adalah kita mark frame yang kita pengen render gitu ya. Nah, pertama ini kita add marker dulu. Nah, setelah add marker ini bakal muncul frame 101. Nah, setelah ini kita bind kamera tuh ke markers. Jadi kita pilih dulu kamera yang udah kita setting gitu ya. Sebelah mana? Kamera 1, kamera 2. Nah, misalkan itu kita ke marker lagi, lalu ke bind kamera to markers. Nah, jadi akan berubah juga kameranya gitu ya. Setiap frame by frame-nya kita ingin menggunakan kamera mana. Dan setiap kamera ini kita beri keyframe ya. Kita animasikan, kita kasih gerakan gitu ya. Nah, jadi ini yang sesuai dengan storyboard yang kita buat tadi gitu ya. Jadi kita dari atas awan turun ke bawah, tilt down sampai sini, switch kamera 2 gitu. Switch kamera selanjutnya dan seterusnya gitu ya, sampai jadi kita kan 1 menit video itu kita gunakan 24 fps. Jadi kurang lebih ada 1440 frame 1 menitnya gitu ya. Oke, mungkin setelah tadi proses perpindahan kamera, animasi kamera. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan semua assemble aset-asetnya satu persatu, pengumpulan aset-asetnya dan pembuatan aset-asetnya. Kita mungkin sekarang lihat bagaimana tekstur dari setiap objek ini bekerja gitu ya. Kalau misalkan bridge ini kita seperti biasa kita hanya gunakan tekstur base color biasa gitu. Ini buat warna merah gitu ya. Seperti biasanya kita pakai pemberian warna seperti biasanya gitu, yang bridge ini gitu ya, yang jembatan ini. Lalu lampu juga, setiap lampu ini sama teksturnya ini pemberian warnanya seperti biasa. Cuman lampu ini kita gunakan metaliknya ini kita tinggikan karena
tekstur besi itu kan agak mengkilat gitu. Jadi si lampunya metaliknya kita nyalakan jadi satu gitu ya. Nah, ini metaliknya satu. Lampu mungkin kursi sama pewarnaannya seperti biasa. Nah, ini yang agak lumayan ini pohon sakura ini. Jadi kita mungkin ambil batang pohonnya ini dengan UV map atau UV mapping. Lalu untuk tekstur si daun-daunnya ini kita gunakan plan satu persatu gitu ya. Nah, kita gunakan plan satu persatu yang dimana nantinya si teksturnya ini tekstur si bunga sakuranya gitu ya. Kita ambil, kita simpan di plate, lalu kita gunakan transparan material. Jadi kalau kita lihat di note gitu ya, jadi si plane-nya tidak terlihat, diganti oleh tekstur yang kita buat gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya setelah pohon sakura ini kita pemberian tekstur ke terrainnya gitu ya. Terrain ini dimana kita ada bulan, lalu ada tanah, dan juga awan gitu ya. Kalau bulan ini kita buat dari UV sphere, kita beri emission ini jadi kayak seperti glow lah. Jadi ada arah cahayanya gitu kalau untuk bulan ini gitu. Kita juga gunakan sun, ini lighting sun, dimana kalau misalkan kita ubah si before-nya ini lightingnya ini mengarah berwarna biru gitu ya. Berwarna biru ini ke bawah. Ini ada warna-warna biru ini karena lighting matahari tuh, supaya memberikan kesan malam gitu ya. Oke, setelah itu mungkin ini pemberian tekstur tanahnya. Setelah mungkin si tanahnya itu kita sculpting terlebih dahulu gitu ya kalau untuk tanah. Nah, ini kita kalau kita bisa lihat ini kita sculpting dulu gitu untuk pemberian kedalaman untuk air. Lalu kita kasih sedikit naik turunnya kontur tanah gitu ya. Jadi terlihatnya sedikit realis gitu ya. Nah, untuk pemberian teksturnya sendiri kita gunakan node. Kalau kita bisa lihat di sini ground and grass. Nah, ini node-nya ini kita gunakan noise texture, 3D noise texture. Noise texture. Jadi kalau kita lihat ini terdapat tekstur seperti kontur tanah ini karena nah ini nih dari noise texture ini. Lalu untuk pewarnaannya sendiri kita gunakan warna coklat untuk tanah, gunakan color ramp. Nah, kita bisa ubah gitu ya warnanya di sini. Lalu untuk kontur tanah yang
sedikit menonjol-nonjol ini sebenarnya ada sedikit menonjol-nonjol. Nah ini di sini ada kerutan dan juga tonjolan, ini kita gunakan bump. Nah kita lihat kalau misalkan kita ubah strength ini kelihatan tekstur kerutannya gitu ya. Oke, untuk tanah mungkin itu. Setelah tanah mungkin node pembuatan awan. Nah ini awan ini sebenarnya kita buat dari spare. Nah si spare ini kita buat sama halnya kayak tanah ini, kayak tanah tadi ya. Jadi dibuatnya dengan noise. Kita mapping dulu gitu ya. Mapping ini up, di mana letak posisi si noise-nya berada gitu ya. Kita mapping, lalu kita hubungkan ke hubungkan ke ini nih. Kan kalau tadi itu noise, kalau untuk awan ini kita gunakan Voronoi texture yang di mix Voronoi texture dan juga Musgrave texture ini. Kita blend sedemikian rupa, kita kasih warna. Dan juga untuk supaya si spare-nya ini transparan dan kelihatan hanya awannya saja. Kalau nggak salah ini di sini. Nah, kita blend modenya ini kita ubah gitu ya. Jadi alpha blend. Sebenarnya sama kayak konsepnya sama seperti ini, seperti si pohon ini, si dedaunan bunga sakura ini gitu ya, di alpha blend kan. Oke, mungkin setelah itu proses animasi mungkin ya. Setelah pemberian tekstur semuanya kita sudah kasih tekstur. Sekarang ke proses animasi, di mana proses animasi ini yang pertama mungkin kita animasi environment-nya, kedua kita animasikan si karakternya. Jadi sebelum ke yang ketiga juga ada animasi si kameranya ya. Jadi ada 3 animasi. Pertama itu yang tadi environment, kedua si karakter yang dianimasi, ketiga kamera. Kita bisa lihat seperti ini. Yang bergerak itu ya yang dianimasikan ya, karakter, ada 2 karakter. Lalu yang dianimasikan itu turbulence. Turbulence itu turbulence sama angin ya ini. Nah, kalau angin sih nggak dianimasikannya, tapi turbulence yang dianimasikan itu turbulence. Nah supaya dan kenapa kita gunakan tekstur rumputnya tadi kita gunakan partikel gitu ya, supaya supaya si rumputnya ini goyang gitu kalau kita gunakan turbulence dan juga wind gitu ya. Nah, kalau kita gunakan particle system itu otomatis blender itu kalau angin bertemu dengan partikel otomatis gerak gitu ya. Si partikelnya kita ganti dengan rumput, dan juga kita kita berikan wind, angin dan juga turbulen. Otomatis itu si rumput itu bakal gerak atau bergoyang. Oke, setelah itu mungkin setelah animasi ya tadi saya sebutkan 3 animasi yang dianimasikan tuh 3 jenis, ada environment, animasi modelnya, karakternya, dan juga animasi kamera. Nah, mungkin di sini saya akan
perlihatkan bagaimana proses animasinya ya. Pertama mungkin kita itu gunakan teknik pose to pose, di mana kita buat dulu posenya, lalu kita animasikan frame by frame si bone-nya ini. Jadi kita buat di project baru, kita beri bone gitu ya, lalu kita buat posenya sedemikian rupa, kita assemble di sini dalam satu karakter dengan caranya copy paste si keyframe-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini kita gunakan non-linear animation. Jadi yang dimana ini karakter yang sudah kita beri pose dan ada animasinya gitu ya, kita buat di sini di non-linear animation gitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini start editing stage. Nah, juga tweaking. Terus kita ke timeline. Ini. Nah, ini di sini terlihat animasi setiap keyframe-nya ya, frame by frame-nya. Ini terhubung gitu ya. Jadi di non-linear animation ini seperti apa ya, timeline gitu. Jadi posenya duduk diam, lalu duduk nunduk. Oh ini belum diaktifkan. Nah, satu pose ya. Jadi duduk diam, duduk nunduk, lalu lirik, lalu berdiri, lalu mulai jalan menyamping, straight left, lalu jalan, dan lalu stop jalan, lalu idle-nya seperti apa ketika diam. Lalu ada animasi berbicara dan juga di sini mulai berjalan lagi. Yang perempuan kurang lebih sama, cuman yang perempuan ini ada sedikit perbedaan animasi. Seperti kalau nggak salah untuk perempuan ini duduk, lalu ini buat laki-laki ya, boleh duduk idle, perempuannya di, nah ini berduduk. Nah ini ada tepuk tangan, berdiri, lambaikan tangan, jalan. Ya, kurang lebih seperti itu proses animasinya. Kita gunakan pose itu pose dulu, lalu kita gerakan frame by frame. Untuk perpindahan posisinya ini juga kita benar-benar kita frame by frame ya untuk animasi ini. Oke, mungkin setelah animasinya oh ini ada animasi, sedikit animasi untuk tekstur air. Jadi si airnya ini responding. Oke. Nah, jadi si airnya ini kita animasikan. Nah, kalau kita bisa lihat ini gerak. Ini kita di node airnya ini kita gunakan mapping. Oke, setelah animasi dipaparkan, lalu tadi juga texturing. Nah, sekarang mungkin kita ke compositingnya, di mana kita gunakan render engine-nya Eve.
kita centang bloom supaya ada glowing efeknya gitu ya. Ambient occlusion, motion blur juga. Ini ada yang belum dijelaskan ini node tekstur spare. Nah, ini supaya si tekstur langitnya ini berbintang-bintang juga kita gunakan tekstur seperti halnya tadi pembuatan tanah gitu ya, dan juga awan. Kita gunakan tekstur Voronoi yang di mix. Jadi kelihatannya ini sebenarnya bukan gambar PNG ya, tapi tekstur. Setelah pemberian animasi, environment, texturing, mungkin rendering tadi, balik lagi ke rendering, kita nyalakan ambient occlusion belumnya, dan juga ini screen space reflection, jadi ada refleksi gitu. Mungkin itu untuk penjelasan mengenai proses pembuatan, sedikit proses pembuatan si animasi 3D-nya gitu ya. Untuk kendala sendiri mungkin kita hampir rendering selama 28 jam kurang lebih. Itu kita render if dengan outputnya ini sebenarnya JPEG dan PNG gitu ya, bukan video langsung gitu ya. Kenapa kita rendernya JPEG nggak langsung MP4? Karena kalau misalkan ada frame yang ketika kita render MP4 lalu si projectnya ini ketika kita render not responding, itu kita nggak bisa ngulang renderingnya gitu, jadi harus ngulang dari awal. Nah, sementara kalau misalkan kita renderingnya JPEG frame by frame gitu ya, kita bisa render dari frame sebelah mana gitu ya. Kalau misalkan kita baru sampai frame 100 framenya, kita bisa lanjut gitu. Nah, untuk compositingnya juga dan compositingnya juga ini kita gunakan di Premiere. Setelah mungkin ada 1440 frame yang terkumpul, kita edit jadikan 1 menit video. Setelah itu mungkin setelah edit juga kita beri sedikit sound effect dari setiap environment, seperti suara gemuruh air, suara angin, suara gesekan rumput dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin itu proses pembuatan animasi. Selanjutnya presenting lagi ya buat ngebahas mengenai hasil survei terakhir. Selanjutnya ada mengenai hasil survei, di mana hasil survei yang dilakukan uji responden pasca produksi. Next, ada hasil surveinya berdasarkan survei yang telah diberikan kepada 42 orang responden yang untuk mengetahui respon sekaligus uji coba mengenai kelayakan video animasi 3 dimensi ini yang judulnya Dreaming ini, dengan aspek yang dinilai yaitu mengenai kemenarikan video, mengenai kualitas audio, mengenai pemahaman mengenai alur cerita, mengenai pemahaman alur, kesesuaian latar belakang animasi dengan alur dan penilaian mengenai objek yang digerakkan. Dihasilkan responden dengan rentang usia yaitu usia 19 sampai 20 tahun, dan didapatkan hasil itu sebanyak 67,4% menyatakan bahwa tampilan video animasi Dreaming ini sangat menarik. Sebanyak 27,9% menyatakan menarik dan 4,7% menyatakan. Untuk kualitas audio didapatkan hasil yaitu sebanyak responden menyatakan sangat baik,
16,3% dan 4,7% menyatakan cukup baik. Untuk pemahaman terhadap alur ceritanya, dihasilkan sebanyak 18,6% menyatakan sangat baik, 60,5% menyatakan baik, dan 18,6% menyatakan cukup baik. Untuk latar suasananya sendiri, sebanyak 64,3% menyatakan sangat baik, 26,2% baik, dan 7,1% cukup baik. Yang selanjutnya mengenai hasil survei untuk gerakan dan karakter yang digunakan, yaitu didapatkan sebanyak 34,9% responden menyatakan sangat baik, 48,8% dan 14% cukup baik. Untuk selanjutnya mengenai hasil diagram responden akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh ya, ini untuk usia responden itu sendiri ya. Tadi udah dijelasin mengenai rentang usia 18 sampai 22, dan ini merupakan persenannya, di mana ada dari usia rentang tertinggi dulu dari usia 20 tahun ada 50,1%, ada dari rentang usia 19 tahun 21,4%, ada usia di 21 tahun dengan 16,7%, dan 18 sampai 22 tahun ada 4,8%. Next, selanjutnya Mbak. Untuk selanjutnya ini ada rincian detail diagram hasil survei mengenai tingkat kemenarikan video. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 42 responden dengan 66,7% atau 28 orang menyebutkan video sangat menarik. Terus ada 28,6% atau 12 orang menyatakan kemenarikan video menarik gitu. Terus ada 4,8% atau 2 orang yang menyebutkan kemenarikan videonya hanya cukup menarik. Terus yang selanjutnya ini mengenai tingkat audio yang dihasilkan, rincian detailnya yaitu 76,2% atau 32 orang menyebutkan audio yang dihasilkan sangat baik. Lalu ada 16,7% atau 7 orang menyebutkan audio yang dihasilkan baik. Selanjutnya ada 4,8% atau 2 orang menyebutkan audio yang dihasilkan cukup baik, dan 2,4% atau 1 orang yang menyatakan audio yang dihasilkan kurang baik. Selanjutnya ada kesesuaian alur cerita. Berikut ada diagram presentasinya. Untuk yang pertama, sebanyak 64,3% atau 27 orang menyatakan bahwa alur cerita sangat sesuai. Yang kedua ada 26,6% menyatakan sesuai atau 11 orang. Yang ketiga ada 7,1% atau sebanyak 3 orang menyatakan alur cerita cukup sesuai. Dan yang terakhir sebanyak 2,4% atau 1 orang menyatakan alur cerita kurang sesuai. Selanjutnya ada kesesuaian karakter cerita. Berikut adalah diagram presentasinya. Yang pertama ada 34,9% atau sebanyak 15 orang menyatakan bahwa karakter cerita sangat sesuai. Yang kedua ada 48,8% atau sebanyak 21 orang menyatakan karakter cerita sesuai. Yang ketiga ada 14% atau sebanyak 6 orang menyatakan karakter cerita sudah cukup sesuai. Dan yang terakhir ada 2,3% atau sebanyak 1 orang menyatakan bahwa karakter cerita kurang sesuai. Nah, berikut ini adalah sumber referensi yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kembali ke Adit sebagai moderator. Oke, baik. Alhamdulillah, mungkin itu saja pemaparan dari proses pembuatan animasi kami yang kita buat gitu ya. Dari tadi mulai dari konsepnya, terus teknik pembuatan, dan juga hasil yang kita kumpulkan dari beberapa responden gitu ya.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.